Hei, ikutin terus, pantengin terus acara kita di Ngobrol Tech Talk. Bukan hanya bicara, tapi berbagi cerita. Nah, kali ini kita pengen ngobrol bareng seseorang, ya kan? Seseorang siapa nih? Kira-kira dia kalau menurut gue mah teman lama, terus sudah gitu orang yang hebat. Terharu saya. Terus udah gitu dia juga seorang konselor ya. Iya. Konselor ya kan? Iya. Siapa dia? Penasaran? Ikutin terus. Selamat siang, Sandi. Hai Mbak Tina. Yes. Mbak dong, gue manggilnya dong. Udah lama banget gue gak ketemu Iya. kamu, kangen gue. Sama, I miss you too. Gimana San? Gimana nih? Aduh, ini teman-teman, si Sandi ini konselor dia. Nanti dia bisa cerita nih apa sih konselor itu gitu. Kerjaannya ngapain aja gitu. Biar dia yang cerita kayaknya ya. Ya. Gimana San? Oke. Saya konselor KT-HIV dan sekarang saya ditugaskan untuk membantu salah satu layanan kesehatan di Jakarta Pusat. Itu. Fungsi konselor. Konselor itu adalah tenaga pemberi informasi. Itu yang pertama, untuk pendamping untuk teman-teman kita yang sudah HIV positif ataupun seseorang ataupun masyarakat kebanyakan yang pengen cek HIV, pengen mendapatkan informasi, biasanya dia melalui konselor dulu. Begitu. Berdasarkan kasus temuan yang hampir setiap hari mereka periksa, terus hasilnya HIV positif itu tuh banyak. Oh gitu ya. Tapi emang rata-rata emang di usia-usia seperti apa sih yang sekarang itu trennya? Trennya itu tuh usianya di bawah 30 tahun ke bawah. Sekitar 27, 25. Kemarin terakhir dapat kami kalau seandainya mendapatkan pasien dengan HIV positif itu namanya dampingan ya. Dampingan, oke. Karena saya bukan dokter, belum bisa bilang dia pasien, oke. Kami bilang itu dampingan. Terakhir saya dapatnya itu tuh umurnya, dia kelahiran 2000 berapa ya? 2001. Oh, masih muda ya? Ya, 2001. benar 2001. 20 tahun nih. Ya. Cewek cowok tuh? Cowok. Cowok, oke. Berarti udah akses obat? Udah akses dia udah hampir setahun. Jadi pertama kali dia didiagnosa itu di umur 18 mau ke 19. Kalau lagi pandemi kayak gini nih, masih tetap melakukan konseling secara tatap muka apa udah ada sistem atau apa gitu? Iya, kalau untuk konseling itu memang kita menyediakan konseling untuk secara virtual. Tetapi memang pada dasarnya kalau untuk pembukaan hasil untuk orang yang tes itu tuh nggak bisa secara virtual. Kita belum bisa sekarang harus virtual untuk membuka hasil ya, untuk membuka hasil orang untuk tes. Nah, saya juga masih mengkonseling ketemu tatap muka, tetapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, itu yang pastinya. Gitu. Karena konseling yang tatap muka itu tuh lebih dapat daripada kita virtual ya, lebih efektif, sangat lebih efektif. Gitu. Jadi emang kalau kita ngobrol misalkan lewat virtual tuh informasi yang tersampaikan tuh kurang jelas gitu ya. Tapi kalau kita tatap muka ngobrol kayak gini, mungkin informasi yang kita sampaikan tuh bisa bener-bener jelas, ini loh maksudnya kayak gitu. Terus dia bisa nanya langsung, kita bisa jawab juga gitu. Karena kan konseling itu yang bagus itu kan nggak cuman kita ngobrol, tetapi bahasa tubuh kita main, gitu. Jadi di sanalah nanti trustnya bakalan nemu. Gitu. Jadi harus percaya ya. Iya, harus percaya. Dengan percaya, jadi dia juga gampang ya mencurahkan apa aja ya. Setiap dampingan yang konseling pertama itu mereka ingat itu adalah pengenalan pada saat pertama kali kita kenalan sama si dampingan, gitu loh. Di sanalah kita membentuk yang namanya kayak kalau orang pacaran tuh kayak saling percaya satu sama lain. Nah pada saat itu udah dapat nih, udah nemu nih,
kita ngobrol, terus bahasa tubuh kita main, kita menunjukkan bahwa kita tuh care sama seseorang yang cerita sama kita ataupun dampingan gitu loh. Mereka nanti untuk penggalian faktor risiko, penggalian apa ya, penggalian perjalanan ke belakang dari mana aja sih bahwa terinfeksi ya ini, terinfeksi virusnya ini, nanti dia bakalan cerita sendiri tanpa kita bilang. Itu. Jadi terasnya itu tuh benar-benar harus digali dulu. Jadi pas pertama ketemu udah harus benar-benar ngebangun itu ya. Luar biasa. Lo kudu punya niat yang benar tuh saat. Jadi perlu effort yang lebih buat kayak gini ya. Jadi kan? kayak first impressionnya dia ya. Pas ketemu dia tiba-tiba udah langsung cerita aja gitu. Udah berapa lama sih lu jadi konselor kayak gini? Konselor dari 2012. 2012. Gila, gua masih 2012 SD. 2012 setelah habis pelatihan keluar sertifikat konselornya. Ya udah pada saat itu jadi konselor. Tapi kalau dulu itu konselornya kita konselor apa ya? Konselor kita cuma ngasih informasi pada saat mobile testing doang. Misalkan kalau seandainya kami dari yayasan pengen mengadakan mobile testing, nah jadi konselor di sana. Dari 2012 sampai sekarang 2000. Udah mau 10 tahun ya? Udah hampir 10 tahun. Lu ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang bisa lu bagi gitu? Selama 10 tahun ini ada nggak sih yang dia udah positif HIV nih kan, terus dia kehidupannya menjadi lebih produktif ke sini-sini. Kalau ditanya untuk produktifnya itu udah banyak sekali. Kalau saatnya dibilang dampingan yang sudah saya dampingin itu sekitar 80% itu produktif. Tetapi memang pada dasarnya harus mematuhi beberapa yang memang harus dipatuhi, seperti treatmentnya bagus, adrenalnya bagus, tidak telat minum ARV-nya, tidak mempermainkan terapinya. Nah, yang untuk 20% ini kita juga, saya setiap ngobrol itu nggak pernah yang namanya memaksakan seseorang untuk terapi ARV, karena memang yang menelan obat di sana adalah mereka, bukan saya. Itu poinnya. Ketika si dampingan itu merasa berarti memang saya yang butuh, bukan konselor atau bukan dokternya. Nah, pada akhirnya nanti dia merasa butuh sendiri, bukan kayak dipaksa. Wah, ini keren. Jadi dia punya niat sendiri. Ya, benar. Jadi tugas kita itu adalah ngasih informasi, kalau seandainya dia menjalankan A, nanti kemungkinan risikonya seperti ini. Kalau seandainya dia menjalankan yang B, risikonya seperti ini. Kan ceritanya sekarang kami menerapkan client center. Tapi ada juga yang benar-benar yang nggak mau, karena mereka merasa, Mas, kok saya disuruh minum obat sedangkan saya nggak sakit. Ingat, iya, masih merasa sehat. Nah, itu sesuatu tantangan ya, bukan hambatan ya, tapi tantangan kami untuk selalu memfollow up, kasih informasi. Pokoknya satu, sebelum kami di blok WhatsApp-nya itu belum bakalan kelar. Itu sabar gitu ya, bener-bener butuh bener-bener nyali juga ya, bahwa kita pengen pendekatan nih, pengen niat yang tulus ya, buat biar dia itu lebih baik lagi. Tujuannya itu. Benar. Gimana? Lo nggak nanya Sandi bosen nggak? Pernah bosen nggak sih? Gue yakin sih dia kerja dari hati. Soalnya dari dia ngomong aja tadi bilang dia tidak menekankan orang itu ngikutin dia, ya kan? Jadi biar ya udah, ini gue kasih tahu nih kayak gini, lu mau ikutin ya ini dampaknya bagus buat lu. Gitu. Jadi orang itu yang membuat pilihannya sendiri. Iya, benar. Dan tentunya sih kita mengarahkan dia ke arah yang lebih baik lah buat dia, ya nggak sih? Nggak mungkin lah kita memberikan pelajaran atau pengalaman-pengalaman yang tidak baik buat mereka, sementara kita sendiri sudah intens ya menghadapi orang-orang yang memang benar-benar butuh ARV, ya kan? Nah, gue penasaran sih, tetap
selama beberapa tahun gini ada nggak burnout gitu, bosen gitu ya kan? Terus gimana sih menghindari burnout atau bosen gitu? Atau bahkan sama sekali nggak bosen apa yang seperti lo omongin? Oke. Bosen kalau seandainya dibilang bosen, bohong lah ya kalau seandainya gue nggak bosen gitu. Ya pasti. Nah, kalau seandainya gue bilang nggak bosen, jadi nggak pencitraan banget gitu. Terkadang bosan, tapi balik lagi kalau gue mikirnya kayak gini, gue itu tuh lebih senang, ini benar loh, ini bukan bohong, gue bukan bohong loh, ini bukan pencitraan. Gue itu tuh paling senang dapat ucapan kayak gini, Mas makasih ya, gitu loh, makasih sudah mengantarkan gue udah sejauh ini. Nah, pada di awalnya mereka itu tuh jelek kondisinya. Ucapan terima kasih itu tuh lebih daripada gaji yang setiap bulan gue terima. Itu benar-benar kayak puas sendiri. Nah, pada saat gue bosan, pada saat gue ngerasa kayak gitu, gue mikirnya kayak gitu. Gue selalu mikirnya kayak gitu. Dalam artian, berarti gue masih bersyukur, masih bisa dibutuhin orang lain. Kalau gue selalu mikirnya kayak gitu. Bosan pasti aja ada. Kejadian itu jadi kayak senang sendiri, kadang-kadang senyum sendiri, kadang-kadang yang kayak gue seneng banget gitu. Pokoknya itu udah nggak bisa dibayar, yang pasti udah nggak bisa dibayar gitu loh. Jadi emang itu tuh kayaknya dibutuhin tenaga kesehatan itu dia, kayak semacam pengakuan gitu loh, Sat. Jadi lo udah kerja gitu, terus dengan kata terima kasih, terus orang itu bener-bener ngerasa hasilnya gitu bermanfaat buat dia, terus dan kita juga nggak perlu nerima apa-apa ya. Benar. Udah beda ya. Itu udah nggak bisa, kalau bagi saya itu udah nggak bisa dinilai. Udah nggak bisa dinilai. Pokoknya senyum sih, kadang-kadang pas balik ke ruang konseling jadi kayak gue yang kadang-kadang mumet nganuin laporan jadi kayak senyum jadi kayak ada semangat lagi, bahagia. Itu sangat itu kalau di gue itu sangat sangat bikin yang gue ngedrop tiba-tiba naik lagi. Kayak gitu. Semacam ada booster, mood booster lo ya gitu. Bener. Oke. Ini selama pandemi gini nih, kan orang-orang pada takut nih ke Vaskes buat ngakses obat dan segala macam, ada aja lah alasan dia gitu kan. Nah, apa yang lo lakuin nih sebagai orang yang bisa membantu mereka gitu di dalam ketakutan mereka untuk akses dan ngambil obat, bahkan sampai hari ini pun kasus di kita masih tinggi. Nah itu apa nih yang bisa kita kasih ke mereka gitu? Iya, semenjak pandemi ini banyak teman-teman dampingan di sana mereka takut datang ke layanan. Ada dua opsi sih sebenarnya, ketika mereka memang benar-benar takut untuk datang ke layanan, pengelola program atau dokter yang bersangkutan kasih leluasa kita untuk ngirim ARV-nya. Iya, ngirim obatnya dikirim ke kliennya, Tetapi dengan persyaratan, pertama track record untuk pengobatannya harus bagus. Dalam artian track record itu adalah viralurnya telah tersupresi, pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjalnya oke. Terus adherence, kepatuhan minum obat itu di atas 95% ke atas. Nah itu boleh kita kirim. Ada syaratnya ya? Ya ada syaratnya, nggak sembarangan, tidak. Terus kalaupun seandainya mereka yang nggak mau dikirim karena permasalahan konfidensial atau takut ketahuan keluarganya dan segala macam, kadang-kadang mereka nunggu di depan nih. Ini kan tempatnya agak masuk gang ceritanya. Mereka nge-WhatsApp diriku, Kak tolong daftarin dulu ya, nanti aku tunggu di depan gang. Saking ke mereka takut ke layanan. Sampai segitunya si Sandi ini ngelakuin hal itu. Kita daftarin, terus nanti aku report ke dokternya, nanti dia lihat rekam medisnya seperti apa, obat nanti dikeluarin, terus ya udahlah kita jalan sedikit ke luar, ya udah dikasih, udah selesai. Sebenarnya sih bukan permasalahan kita itu kayak kok sampai segininya, tetapi yang kalau aku mempertimbangkan itu adalah rasanya mereka tuh kepingin berobat itu tuh, ya benar. Dan mereka tuh sampai nggak pengen putus bela-belain gitu ya. Dan kebetulan ada orang
seperti lo gitu. Gue sih harapnya, gue berharap gini, apa namanya, banyak orang yang seperti lo. Ya gue juga ngerasa sih sebagai seperti sebagai seorang konselor ya, memang harus bekerja dari hati gitu. Nggak bisa cuman iya gitu ketemu terus minum obat, mau nggak mau ya udah terserah lu gitu. Tapi bagaimana kita terus berusaha untuk mereka menjadi lebih baik lagi ya. gitu. Nah, itu ya mudah-mudahan banyak orang yang bisa menjadi seorang yang kerja dari hati. Amin.